Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Mulia Saripane, NIM 17090341. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen dan Organisasi Nirlaba. Di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, penerapan NPM di Indonesia. Yang kedua, reformasi birokrasi. Dan yang ketiga, kerjasama pemerintah dengan swasta dalam meningkatkan pelayanan publik. Pertama yang akan saya bahas adalah penerapan NPM di Indonesia. NPM atau New Public Management adalah suatu teori manajemen publik yang menganggap bahwa sektor swasta itu lebih baik daripada sektor publik. Penerapan NPM di Indonesia memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, manajemen profesional sektor publik. Di sini penerapannya di Indonesia pemerintah lebih memfokuskan untuk membatasi tupoksi para karyawan. Yang kedua, penekanan terhadap pengendalian output dan outcome. Di sini pemerintah lebih memfokuskan kepada hasil dan apa feedback yang akan diterima kembali dari apa yang dihasilkan itu. Yang ketiga, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Di sini dimaksudkan agar setiap tupoksinya sesuai dengan kerjanya masing-masing, sesuai dengan skill dan kemampuannya, sehingga tidak memiliki tumpang tindih antara pegawai. Yang keempat, menciptakan persaingan di sektor publik. Di sini para pemerintah membuka adanya persaingan dengan mengundang beberapa investor untuk saling menabung di Indonesia. Yang kelima, mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke sektor publik. Di sini pemerintah mencobanya dengan cara memodernisasikan beberapa bidang yang tidak perlu menjadi dialihfungsikan menjadi lebih perlu. Yang keenam, disiplin dan penghematan sumber daya. Di sini pemerintah penerapannya misalnya disiplin dengan menggunakan fingerprint ketika melakukan absen, dan yang disiplin sumber daya itu seperti sumber daya keuangan itu akan lebih menghemat, dan pemerintah mencoba untuk lebih menghematkan pengeluaran. Yang kedua, saya akan membahas tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia adalah penataan ulang birokrasi atau pemerintahan di Indonesia. Yang dulunya sebelum reformasi birokrasi, masyarakat menganggap bahwa birokrasi atau pemerintahan itu kaku dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi dalam reformasi birokrasi ini, pemerintah melakukan penataan ulang, seperti meregulasi beberapa peraturan dan memodernisasikan peraturan-peraturan yang dulunya dianggap kaku dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi ini, pemerintah mencoba lebih dekat dengan masyarakat melalui beberapa undang-undang atau peraturan yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan reformasi tersebut, pemerintah membentuk adanya Grand Design Reformasi. Grand Design Reformasi ini adalah suatu bentukan pemerintah untuk mendesain reformasi selama 15 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Di dalamnya, Grand Design Reformasi ini membentuk atau merancang dan merencanakan bagaimana reformasi ke depannya agar bentuk-bentukan atau hasil-hasil dari reformasi seperti peraturan, perundang-undangan itu hanya untuk bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang kerjasama pemerintah dengan swasta dalam meningkatkan pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui, pelayanan publik di Indonesia ini masih sangat kurang, baik dari pelayanan publik berbentuk administratif maupun pelayanan publik berbentuk jasa. Dengan adanya kekurangan-kekurangan ini, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Pihak swasta ini dapat membantu pemerintah Indonesia melalui dana maupun tenaga ahlinya. Melalui public-private partnership ini, pemerintah dapat bekerjasama dengan swasta dalam meningkatkan pelayanan publik Indonesia. Karena di dalam kerjasama ini, pemerintah Indonesia dapat melakukan fungsinya, yaitu fungsi controlling, dengan mengkontrol kerjanya pihak swasta tersebut dalam membantu pihak pemerintah Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya pihak swasta ini dapat membantu meningkatkan pelayanan publik Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga, banyak pemerintah Indonesia yang menyalahgunakan dari jabatannya, misalnya penyalahgunaan keuangannya. Padahal yang uang tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik Indonesia, malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, dengan adanya pihak swasta tersebut juga dapat mengkontrol pemerintah Indonesia. Jadi akan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyarakat Indonesia juga dapat menikmati pelayanan publik yang sesungguhnya tanpa ada rasa terbebani maupun ada rasa kurang karena masyarakat Indonesia sedang membayar pajak dan lain-lainnya.